Hai teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, pada dinamika hidrosfer kita memiliki 4 materi. Materi pertama yaitu siklus hidrosfer. Materi kedua perairan darat dan pemanfaatannya. Selanjutnya materi ketiga peralihan laut dan potensinya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Balai Pengelolaan Das dan Pusat Penelitian Oseanografi. Oke, materi pertama kita yaitu hidrosfer. Nah, apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi laut atau samudra, danau, sungai, salju, gletser, air tanah, dan uap air. Hidrosfer memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan di muka bumi ini, karena banyak organisme yang tidak bisa hidup tanpa adanya air. Jumlah air di muka bumi selalu stabil dan tidak dapat habis. Hal ini dikarenakan adanya siklus hidrosfer yang dikenal sebagai siklus hidrologi. Selama dalam perjalanan siklus hidrologi, air ada yang tertahan di berbagai tubuh perairan, ada pula yang kembali masuk ke dalam siklus hidrologi. Berdasarkan lama peredaran airnya, siklus hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Siklus ini umumnya terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek yaitu selanjutnya yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus ini terjadi saat badan air atau air laut, sungai, dan danau ke arah daratan. Yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus ini terjadi saat badan air atau air laut, air sungai, dan air danau mengalami evaluasi dan sebagainya. Agar lebih jelas, dapat dilihat dalam gambar berikut. Selanjutnya, materi kedua kita yaitu perairan darat dan pemanfaatannya. Perairan darat dibagi menjadi 2, yaitu air permukaan dan air tanah. Yang pertama adalah air permukaan. Air permukaan juga terbagi lagi loh. Yang pertama adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. 나는 한때 내가 이 세상에 사라지길 바랬어. 온 세상이 너무나 깜깜해 매일 밤을 울던 날. 차라리 내가 사라지면 마음이 편할까. 모두가 날 바라보는 시선이 너무나 두려워. 아름답던 그 시절을 난 아파서 사랑받을 수 없었던 내가 너무나 싫어서. Yang pertama adalah pola paralel. 나만 바라보는데 내 마음은 그런 게 아닌데 자꾸만 뭐라만 가. 시간 이야기라는 말이 내게 정말 맞더라고. 하루가 지나면 지날수록 더 나아지더라고. Yang kedua adalah pola dendritik. 내가 가진 이 행복
ketiga adalah pola radial. Yang keempat adalah pola sentripetal. 않지만 작은 촛불을 켰어. 어스름한 공원에. Dan yang kelima adalah pola rektangular. Where are you? Oh, you. 왜 울고 있는지 여기 나와 너뿐인데. 깊은 밤을 따라서 Yang keenam adalah pola trellis. 소리가 한 걸음씩 두 걸음씩 붉은 아침을 따라와. 새벽은 지나가고 저 달이 잠이 들면 함께했던 푸른 빛이 사라져. 오늘도 난 적당히 살아가 발맞춰 적당히 달아가 태양은 숨을 막히고 세상은 날 밝아벗겨놔 난 어쩔 수 없이 별 수 없이 Selanjutnya ada danau. Inilah beberapa contoh dari danau. Contohnya adalah Danau Toba. Setelah itu ada jenis danau. Yang pertama danau vulkanik. Selanjutnya danau tektonik. Selanjutnya danau tektovulkanik. Selanjutnya danau glasial. Dan danau aliran danau, danau kars, danau laguna, danau buatan. Selanjutnya adalah rawa. 한 걸음씩 두 걸음씩 붉은 아침을 따라와. 새벽은 지나가고 저 달이 잠이 들면 함께했던 푸른 빛이 사라져. Selanjutnya ada glacier. Glacier atau glasier. 한 걸음씩 두 걸음씩 붉은 아침. Yang selanjutnya adalah air tanah. 저 달이 잠에 들면 함께했던 푸른 빛이 사라져. 새벽은 지나가고 저 달이 잠이 들면. Materi selanjutnya adalah perairan laut dan potensinya. Perairan laut dibagi menjadi 3, yaitu menurut sebab terjadinya, menurut letaknya, dan menurut kedalamannya. Yang pertama adalah Laut Ingresi. Selanjutnya Laut Transgesi.
Dan yang terakhir yaitu laut regresi. Menurut letaknya dibagi yang pertama yaitu laut tepi. Yang kedua, laut tengah. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu laut pedalaman. Selanjutnya menurut kedalamannya. Yang pertama, zona litoral. Yang kedua, zona neritik. Selanjutnya yang ketiga adalah zona batial. Dan yang terakhir adalah zona abisal. Oke, sampailah kita kepada materi yang terakhir, yaitu Balai Pengelolaan Das dan Pusat Penelitian Oseanografi. Yang pertama adalah pemanfaatan dan pelestarian das. Selanjutnya adalah upaya pelestarian daerah aliran sungai. Selanjutnya, pemanfaatan dan pelestarian wilayah laut dan pusat penelitian oseanografi. Pertama adalah manfaat laut. Apa sih manfaat laut? Selanjutnya, bagaimana pelestarian wilayah laut? Dan yang terakhir adalah pusat penelitian oseanografi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.